Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Bencana banjir bandang yang melanda Kota Batu dan Malang mengundang solidaritas dari berbagai warga untuk membantu meringankan beban korban bencana. Salah satunya dari komunitas ojek online GGRM. Menurut Hendro, komunitas GGRM sudah bergerak melakukan penggalangan dana sejak 3 hari lalu di berbagai titik jalan di Kota Malang untuk melakukan penggalangan dana. Aksi ini merupakan bentuk solidaritas dari warga untuk warga sebagai bentuk kepedulian dan meringankan beban dari warga yang terdampak bencana. Sebenarnya untuk kegiatan ini kita tidak ada yang menginisiasi, Mas. Ini sudah dari dulu, dari kegiatan kita ketika ada bencana, entah itu bencana di Malang ataupun luar Malang, kita semua tanpa dikomando dari diri kita sendiri, Mas. Jadi tidak ada sebuah orang ataupun sebuah golongan yang menyuruh kita, nggak ada. Ini berangkat murni dari keikhlasan hati kita semua. Dari mana saja yang berpartisipasi? Untuk saat ini, Mas, sampai hari ketiga ini semua all. Jadi mayoritas sih GGMB, cuman ada teman-teman yang ikut, relawan-relawan dari Kasemar juga ada. Saya ucapkan terima kasih juga dari lintas komunitas lain juga banyak. Ada aplikator lain juga ada. Jadi intinya kita all di sini, all semua. Apa saja targetnya, Pak? Target kita untuk donasi ini adalah kita membantu mempersiapkan, entah itu berupa bahan pokok, entah berupa apa yang menjadi urgennya kebutuhan masyarakat yang terdampak. Jadi kita nggak harus sembako, tapi kita melihat kondisi dan urgennya kebutuhan yang diperlukan mendesak sekali. Mungkin itu, Mas. Setelah rencana target tercapai, seperti apa, Pak, nantinya? Ini nanti ada tim survei, Mas. Dalam artian tim survei adalah sekali lagi donasi nanti kita ada tim survei untuk melihat urgen keperluan apa yang dibutuhkan, yang belum tercover dari bantuan lain. Masa pandemi dan kebutuhan akan imun tubuh yang kuat menjadikan konsumsi susu masyarakat meningkat. Hal ini berdampak positif pada gairah petani sapi perah untuk meningkatkan populasi dan produksi sapi perah di wilayah Malang. Kepala Sekolah Lapang Fapet UB, Dr. Tri Eko Susi Lorini menyampaikan hasil kunjungan timnya di wilayah Pujo saat ini produksi di tingkat peternak meningkat 15-20 liter per hari. Kondisi ini menurutnya bagus untuk perkembangan usaha sapi perah. Dengan catatan ada upaya dari peternak untuk konsisten menerapkan pengelolaan ternak sapi perah yang sehat dan tertib. Alhamdulillah saat ini sudah mulai meningkat, baik itu populasi maupun produksi susu. 2 tahun yang lalu terjadi stagnan, jadi produksi susu masih rendah. Kemudian COVID ini berdampak positif. Hikmahnya besar bagi peternak sapi perah karena orang pengen punya imun yang bagus sehingga berebut ingin minum susu setiap hari, sehingga itu meningkatkan gairah peternak sapi perah untuk semakin beternak lagi. Saya lihat sekarang di Pujon rata-rata produksi susunya sudah bagus, sekitar 15-20 liter per hari yang hasil kunjungan pendampingan pada farm, dan itu merupakan hal yang sangat menggembirakan bagi insan peternakan dan mungkin mudah-mudahan meningkatkan produksi susu nasional dan menekan impor susu dari luar negeri. Berjumpa bersama Brawijaya dan Malang Raya.
Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, untuk mendukung munculnya wirausaha baru dari alumni Fakultas Pertanian UB menyiapkan pelatihan dan bantuan modal bagi para alumninya. Staf ahli bidang minat dan bakat kemahasiswaan FPUB, Imaniar Ilmi Pariasa menjelaskan, program ini diberikan kepada alumni FPUB yang telah lulus dalam 18 bulan terakhir. Adapun bentuk kegiatannya berupa pelatihan dan pemberian tambahan modal bagi mereka yang sudah memiliki wirausaha dalam berbagai bidang seperti pertanian, agribisnis, kuliner, jasa teknologi, dan lainnya. Diharapkan program ini mampu membantu alumni FPUB untuk berwirausaha dan mencetak lapangan kerja. Jadi kalau nama kegiatan atau hibahnya itu adalah Agricultural Graduate Business Program, itu akan ada dua kegiatan utama. Yang pertama adalah pelatihan dan juga bantuan modal bagi mahasiswa kami yang fresh graduate, artinya adalah mereka lulus pada 18 bulan terakhir, ya. Jadi nanti mereka akan memperoleh bantuan modal usaha yang dikhususkan memang untuk alumni FPUB. Jadi tujuannya program ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab Fakultas Pertanian dalam mempercepat lulusannya memperoleh pekerjaan, terutama juga dalam pelaksanaan ini, membentuk usaha. Jadi ada kewajiban Fakultas Pertanian untuk mempercepat mahasiswanya memperoleh pekerjaan dan juga melakukan kegiatan berwirausaha. Kurang lebih itu. Jadi kegiatannya nanti ada dua, pelatihan dan juga bantuan modal, dan diperuntukannya khusus untuk alumni Fakultas Pertanian yang dengan kriteria lulus 18 bulan terakhir. Jadi terhitung tahun ini dan tahun kemarin. Yang pertama adalah untuk alumni itu bukan berdasarkan jurusan, tapi seluruh alumni Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Jadi bisa dari agroekoteknologi ataupun juga dari agribisnis. Karena kebetulan kalau kehutanan kami belum punya lulusan. Jadi untuk semuanya bisa dari FPUB. Yang selanjutnya adalah mengenai kuota. Jadi di sini kami menyiapkan 100 juta ya Bapak. Jadi kuotanya itu adalah bukan berdasarkan jumlah mahasiswanya, tapi ada dana sebesar 100 juta yang nantinya akan kami kelola untuk kami bagikan ke setiap kelompok, dengan setiap kelompok itu memperoleh pendanaan modal usaha, bantuan modal usaha, bukan modal usahanya, adalah bantuan modal usaha sebesar 3 juta per alumninya gitu, persatuan usulan programnya. Nah, apakah program usaha yang mereka jalankan itu harus di bidang agribisnis? Tidak. Jadi ada beberapa bidang yang bisa diajukan proposalnya, yaitu ada bisa di ekonomi kreatif, bisa juga di agribisnis, pertanian on farm, ataupun juga pada teknologi, pengembangan jasa, iptek, dan lain sebagainya. Tata fungsi lahan das berantas di daerah hulu mengalami penurunan akibat sedimentasi dan erosi. Pengamat lingkungan Raushan Fikr Bushron yang melakukan penelitian di daerah das berantas menyebut dalam simulasinya sedimentasi dan erosi akan mencapai 100% pada 2030. Selain sedimentasi, alumni FPUB ini juga menyebut bahwa kualitas tanah di daerah tersebut juga mengalami penurunan dalam kemampuan menyerap air. Kondisi tersebut menjadikan ketika terjadi hujan lebat, air tidak dapat terserap semua dan mengalir ke daerah bawahnya secara langsung dalam debit yang sangat besar. Kejadian itu salah satu faktornya juga. Selain curah hujan, memang bagaimana tata fungsi penggunaan lahan. Karena kita mengerti betul di das hulu berantas, terutama yang kemarin kena ini, itu kalau kita lebih spesifik kan subdas hulu berantasnya yang berada di sumber berantas. Jadi subdas sumber berantas. Nah, memang di sana itu
kita harus mengetahui bagaimana kemampuan lahan dalam menahan lajunya erosi, kemudian bagaimana kemampuan lahan dalam meresap air hujan. Itu dalam penelitian yang sudah saya lakukan memang terjadi penurunan. Hingga saya pernah melakukan simulasi dalam penelitian ini, bahwasanya ketika di tahun 2029-2030 itu nantinya memang terjadi peningkatan erosi atau total sedimen rata-rata di Das Hulu Brantas itu hingga mencapai 100%. Hal ini selain karena faktor curah hujan nanti yang ekstrim, ada juga faktor terkait masalah kemampuan tanahnya. Jadi karena saya orang pertanian, jadi saya lebih mengulas pada bagaimana penggunaan lahan itu. Nah, di Das Hulu Brantas kita Berhasil lolos mendapatkan hibah program pemberdayaan desa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset serta Teknologi, tim EMUB langsung melaksanakan implementasi program sosial ekonomi masyarakat melalui kerajinan batik Jojo Desari serta penanganan limbah produksi batik untuk mewujudkan masyarakat berbudaya lingkungan. Kerajinan batik dipilih sebagai program ekonomi masyarakat yang diharapkan menjadi alternatif mata pencaharian baru bagi warga desa Tawangsari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Implementasi program difokuskan dalam 3 program kerja, yaitu entrepreneurship, marketing, dan pengolahan limbah. Untuk implementasi dari kegiatan yang sudah kita lakukan, kita ada 3 program, Ibu. Yang pertama kita entrepreneurship, yang dimana kita fokus pada produksi. Di sini kita ada penambahan batik cap. Kalau di tahun 2020 kita batik tulis, namun di sini kita ada pembaruan yaitu dengan adanya batik cap. Namun dengan beriringnya waktu kita ada penambahan kreativitas baru, yaitu batik teknik gebyuk. Jadi kita menggebyuk dengan teknik tradisional itu tadi gitu. Yang kedua kita marketing. Nah, untuk marketing implementasinya kita sasarannya adalah dengan pemuda. Kalau tadi kita produksi itu bersama ibu-ibu, nah untuk marketing ini kita pemuda. Karena apa? Karena pemuda yang lebih mengerti cara untuk memamerkan atau membranding dari kegiatan tersebut. Nah, yang ketiga itu kita ada pengolahan limbah. Nah, untuk pengolahan limbah sendiri kita juga kepada pemuda. Karena apa? Karena di sini kita tidak ingin menciptakan suatu sampah pada teknik batik yang udah kita pakai itu tadi gitu. Nah, untuk persentasenya pun kalau batik, kalau produksinya kita udah 100%. Karena apa? Karena di sini kita didukung dengan ibu-ibu ini sudah bisa melakukan sendirinya. Baik dengan indikator keberhasilan yang pertama secara pengetahuan. Ibu-ibu udah tidak sedang belajar lagi tapi sudah memproduksi ibu gitu. Nah, yang kedua itu secara fisik kita sudah ada beberapa teknik capnya itu tadi itu, yang dimana ini juga dilakukan oleh ibu-ibu sendiri tanpa ada kita harus membeli kayak gitu. Terus untuk marketing juga kita secara persentase itu kita ada 80%, dimana di sini teman-teman sudah bisa ngedesain, sudah bisa memfoto itu yang harus bagus itu seperti apa, membuat caption dan sebagainya, itu kan sebagai hal branding nantinya. Nah, untuk pengolahan limbah pun kita sudah di tahap 80%, tinggal diimplementasikan oleh pemuda nantinya dalam setelah melakukan produksi itu tadi gitu. Nah, biar kelihatan cantiknya. Berjumpa bersama Jaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Untuk meningkatkan kemampuan peternak dalam merawat sapi perahnya, Fakultas Peternakan bersama Mitra Koperasi Susu Sae Pujon menggelar sekolah lapang angkatan ketiga untuk peternak sapi perah. Sebanyak 60 peserta merupakan ketua kelompok petani sapi perah, sedangkan 18 orang merupakan inseminator yang mengikuti materi refresh mengenai sapi perah. Kepala Sekolah Lapang, Dr. Tri Eko Susilorini mengatakan capaian
pembelajaran yang ditargetkan adalah meningkatkan pengetahuan kelompok ternak di Koperasi Sai Pujon dari hulu ke hilir dengan menerapkan good dairy farming practice agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas susu sapi. Peternakan sapi perah yang ada di Pujon itu merupakan sekolah lapang yang ketiga dari Fakultas Peternakan. Yang pertama di Jabung, yang kemudian yang kedua di Magetan, di Desa Singolangu, di Peternakan Sapi Perah Desa Singolangu. Kemudian yang ketiga ini adalah yang di Koperasi Susu Sai Pujon, yang merupakan program dari kompetitif Kampus Merdeka. Jadi program kompetitif Kampus Merdeka itu dilakukan di peternakan sapi perah di Pujon, yang merupakan kerjasama antara Fakultas Peternakan UB, kemudian Kopsai Pujon, kemudian PT Nestle Indonesia, kemudian UPM, Universitas Putra Malaysia, kemudian KFAPET, Keluarga Alumni Fakultas Peternakan. Pesertanya ada 2 kelompok, 60 orang adalah ketua kelompok peternak sapi perah, dengan harapan kalau ketua kelompoknya ikut sebagai peserta sekolah lapang, maka dia bisa mentransfer apa yang diperoleh atau memberikan apa itu yang sudah didapat kepada anggotanya, kelompok anggotanya. 60 orang yang berasal dari beberapa pedukuhan yang ada di Pujon, dan semuanya merupakan anggota koperasi Kopsai Pujon dan ada di dalam wilayah kerja koperasi Pujon. Kemudian 18 orang merupakan petugas inseminator dan kesehatan hewan, keswannya. Jadi 60 ketua kelompok peternak dan 18 inseminator dan keswan. Itu jadi kami bagi menjadi 3 kelas, kelas A 30 orang, kelas B, dan ada kelas yang untuk inseminator itu namanya refreshing class untuk itu. Dan pada sekolah lapang ini diterapkan 2 metode hybrid learning, yaitu di kelas, klasikal, dan on-farm. Pada saat klasikal, materi yang diberikan mulai dari manajemen pemeliharaan, strategi pemberian makan, kemudian di GDFP, selain dosen-dosen peternakan yang sebagai instruktur rekan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, juga dari Nestle, dari PT Nestle Indonesia juga sebagai instruktur, kemudian juga dari dosen-dosen UPM juga sebagai instruktur, dan yang terakhir kemarin adalah motivasi bagi peternak. Program pelatihan dan pendampingan wirausaha bagi fresh graduate yang berlangsung di beberapa fakultas Universitas Brawijaya menurut pengajar kewirausahaan FEB UB Yusuf Risanto merupakan satu hal yang positif. Hal tersebut merupakan komitmen dan dukungan real dari UB untuk mempercepat mencetak wirausahawan baru. Namun menurutnya bagi para lulusan baru perlu meracik bisnis plan sebagai anak tangga tahapan dalam memulai wirausaha. Dengan bisnis plan yang tertata, maka wirausahawan baru dapat mengetahui tahapan langkah dan evaluasi bisnisnya dengan cermat untuk mengurangi risiko kegagalan bisnis. Menarik ya yang dirilis oleh BPS tadi ya, apalagi sekarang di era pandemi ini, tentunya peluang usaha juga mungkin semakin menyempit ya, persaingan juga semakin ketat. Nah, terkait dengan tadi wacana atau mungkin ada rencana di beberapa fakultas di UB yang memberikan stimulus permodalan ya, saya pikir ini hal yang bagus dan positif ya. Akan tetapi akan banyak tantangan yang harus dilakukan oleh teman-teman fresh graduate ini terkait dengan pengelolaan anggaran tersebut ya. Karena di beberapa case memang kemudian anggaran itu tidak digunakan dengan baik. Karena apa? Hal yang terpenting yang harus dilakukan pertama adalah perencanaan bisnis ya, bisnis plan-nya itu juga harus bagus ya. Ya selain passion-nya ada,
ya passionnya ada, tapi juga harus dilengkapi dengan perencanaan bisnis yang memadai ya. Misalnya apa ya, terkait dengan perencanaan keuangannya, kemudian perencanaan produksinya, perencanaan pemasarannya, dan juga perencanaan operasionalnya itu bagaimana. Semua harus direncanakan karena di beberapa yang lalu itu teman-teman mahasiswa sebenarnya kan juga banyak skim-skim permodalannya, tapi kemudian tidak berjalan seterusnya. Jadi bisnisnya hanya selesai ketika mereka lulus, kemudian mereka kembali mencari kerja di kantoran dan kongsi dengan teman-temannya itu kemudian tidak dilanjutkan lagi, padahal potensi bisnisnya bagus. Nah, itu bisa jadi ada terkait dengan perencanaan bisnis itu. Jadi menurut saya yang pertama kali yang penting untuk dilakukan oleh teman-teman fresh graduate ketika memperoleh skim permodalan itu adalah yang harus dilakukan adalah membuat perencanaan bisnis ya, baik itu jangka pendek ataupun jangka ke depan ya. Pengelolaan mangrove agar dapat terus berjalan dan memberikan manfaat membutuhkan keterlibatan banyak pihak secara bersama. Peneliti Mangrove UB Dira Kurniawan menyebut sedikitnya ada 3 pihak yang harus bergandengan tangan dalam merawat mangrove. Pertama adalah pegiat mangrove dan masyarakat pesisir. Kedua, terdapat dukungan dari dinas terkait. Dan ketiga, terdapat bimbingan keilmuan dari akademisi kampus. Jika 3 pihak ini dapat berjalan bersama, maka keberadaan mangrove dapat memberikan manfaat ekologi dan ekonomi bagi masyarakat pesisir. Program nasional untuk mangrove ini cukup banyak karena ada 3 kementerian lembaga yang merencanakan atau mencanangkan program untuk merehabilitasi 600.000 hektar mangrove ya. Jadi ada KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, kemudian ada Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta BRGM, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Nah, salah satu kesuksesan untuk program tersebut itu sebenarnya kalau kita bicara tentang mangrove itu adalah sustainability-nya, Pak. Jadi kalau kita melakukan kegiatan penanaman, mungkin apalagi yang secara masif, itu hendaknya nanti ke depannya ada beberapa program lanjutan terutama untuk pemeliharaan. Karena yang menjadi kunci keberhasilan terutama untuk tempat-tempat seperti di Jawa Timur khususnya, karena di mana ada mangrove yang bagus, itu kan pasti pemanfaatan sumber dayanya itu sangat tinggi. Nah, tempat-tempat mangrove yang ada sekarang itu menjadi tempat tujuannya orang mencari ikan. Jadi kalau misalkan direhabilitasi, kemudian ada kegiatan perbaikan, ya itu harus dilanjutkan dengan pemeliharaan yang baik. Jadi kunci keberhasilan program itu adalah di pemeliharaannya. Siapakah yang memelihara? Sekarang kan itu, Pak. Jadi kebetulan kalau di Jawa Timur itu banyak sekali kita melihat ada kelompok-kelompok masyarakat konservasi, misalkan Pokmaswas nih, kelompok masyarakat pengawas ataupun pegiat-pegiat mangrove lokal. Nah, itu yang perlu diperkuat, perlu didukung, baik itu dari Dinas Kelautan dan Perikanan ataupun disupport dari stakeholder lah, misalnya CSR ataupun dari kampus sendiri untuk bersama-sama itu tadi, Pak. Jadi kita perlu kegiatan untuk pemeliharaan. Jadi kalau siapa yang memelihara mangrove ya itu tadi sih stakeholder utamanya ada pegiat mangrove lokal, misalkan di Pokmaswas ataupun pegiat mangrove yang lain. Kemudian dalam memelihara itu kan perlu resource, Pak ya. Itu perlu support dari siapa ya? Dari stakeholder terkait yang misalkan di Dinas Perikanan, baik itu provinsi ataupun kabupaten, dan juga peran dari akademisi atau dari dunia kampus untuk penguatan itu juga bisa menjadi sangat penting, karena kalau kita bicara tentang mangrove bukan hanya sekitar penanaman, tetapi juga ada kegiatan nursery atau pembibitan. Kemudian bagaimana kita merencanakan beberapa aktivitas untuk income generating. Jadi bagaimana kita mengkonsep satu kawasan mangrove sebagai destinasi sustainable tourism atau ekoturism. Kemudian bagaimana kita menanggulangi sampah yang ada di mangrove. Kemudian bagaimana kita bisa mengolah buahnya atau yang lain untuk menjadi produk turunan dari mangrove.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amira Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.